Baiklah teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Felis Syafriatul Banua dengan NIM 2407101 dari program studi teknologi rekayasa mesin industri perkebunan, yaitu diploma 4 di kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Nah teman-teman, jadi di sini saya akan membuat video menggambar sebuah bangunan, sebuah coupling flange tetap menggunakan AutoCAD. Nah, jadi di sini saya akan menggambar. Nah, baik. Nah, kita akan mulai menggambar. Jadi ini yang kita akan gambar seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk penggambarannya itu saya menggunakan cara seperti ini, teman-teman. Jadi ketika di sini ada diameter 112 dan di sini 70 dan 125 dan 250. Jadi saya menggambar mulai dari sisi atas terlebih dahulu, nantinya sisi atas semua saya selesaikan. Nah, jadi di sini ada 3 gambar. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, 4, 5. Nah, jadi ada 5 gambar ya teman-teman ya, 5 gambar. Nah, jadi ini tuh sama dengan gambar yang ini, yang dimana ini merupakan gambar potongan kedua bagian yang dipotong dari sebuah gambar yang di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman kurang lebih. Nah, kita akan mulai. Pertama-tama kita tarik garis dari bagian sini sepanjang 90. Oke. Kemudian ditarik ke atas yaitu sepanjang 125. Selanjutnya di sini dengan lebar yaitu seperti digambar teman-teman, 40 dan 28. Nah, jadi nanti 40 kemudian turun 8 mili seperti sini, kemudian mundur dikurang, berarti 40 dikurang 28 nantinya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini 40 kemudian turun ke bawah 8, kemudian tarik garis ke kanan yaitu 12, 40 dikurang 28. Kemudian ini teman-teman, kemudian di sini kita sampai di sini garisnya kita bikin terlebih dahulu supaya gampang nih teman-teman. Kita bikin saya dulu di sini terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya untuk diameter yang pada di belakang di sini. Nah, di sini kita ambil setengahnya dari 125 itu, yang dimana menjadi tingginya itu yaitu 62,5 teman-teman. 62,5 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita paskan di sini. Oke, selanjutnya kita di sini pada gambar yaitu diameter 70. Diameter 70 yaitu kita menggunakan offset yaitu 35 setengahnya. Kemudian ini kita tarik garis ke atas. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini tuh pada lingkaran di sini tertera keterangan yang dimana lingkaran di sini itu makanya ada 73,9. Nah, 3,9 itu menggambarkan yang ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil offset 3,9. Kemudian ini kita offset ke atas. Oke. Kemudian selanjutnya yang ini teman-teman 112 nih. Nah, 112 yang dimana setengahnya itu 56 ya teman-teman ya. Kita pakai offset 56. Oke, lanjut. Nah, di sini kemudian selanjutnya di sini ada lebarnya 4, kedalaman 4, kedalamannya ada 4. Kemudian di sini ada diameter 180 yang menggambarkan ini titik tengah lingkaran. Oke, 180. Baik. Nah, di sini pertama-tama kita
4 terlebih dahulu, 4 untuk kedalamannya. Nah di sini kemudian 180 tuh setengahnya, yang dimana 90. Oke, oke. Nah jadi teman-teman di sini cukup rumit sebenarnya, tapi ini memudahkan menurut saya ya teman-teman ya. Nah jadi kita hanya tinggal mentrim atau menghapus di bagian sini-sini saja ya teman-teman. Nah seperti di sini, kemudian di sini, kemudian di bagian ini dan juga di sini. Selanjutnya di sini, nah di sini teman-teman. Nah jadi seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Nah selanjutnya yaitu di sini ada sebuah lingkaran yang di sini seperti pada gambar lingkaran di sebelah kanan saya. Nah jadi di sini ada lingkaran yang dimana lingkaran tersebut berdiameter 20. Oke, selanjutnya kita buat seperti ini teman-teman, offset lagi ya 10 dan 10 ke atas, 10 ke bawah, dan akan menjadi diameter 20 atau lebar 20 ya. Nah jadi selanjutnya di sini kita akan menggambarkan oke, saya rasa sudah teman-teman. Sekarang kita tinggal melakukan fillet untuk membuat radius dan chamfer untuk membuat sebuah siku ya, atau kemiringan seperti itu teman-teman. Nah kita lanjut fillet R, enter. Nah kemudian di sini kita diminta untuk membuat radius yaitu 4. Kita klik 4, kemudian enter. Nah yang terdapat di sini 1 di sini, kemudian kita ambil lagi perintah fillet, kemudian di sini. Selanjutnya pada bagian sini teman-teman, nah dan pada bagian sini juga ya teman-teman. Nah oke, coba kita lihat lagi. Oke sudah. Nah di bagian sini juga ya teman-teman ya, jangan sampai lupa. Yap. Nah jadi seperti ini. Oke seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat sebuah garis dari ujung sini sampai di sini. Oke, terdapat sebuah garis. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat chamfer ya teman-teman. Oke, perintah chamfer di sini kita bisa ambil di sini, kemudian kita klik D, enter 1, yang dimana chamfernya diminta 1. Oke, 1, enter lagi, kemudian 1 lagi, enter. Nah jadi di sini 1, kemudian kita ambil lagi perintahnya di sini ke sini, dan kemudian kita ini garisnya hilang ya teman-teman ya, kita ambil lagi garis. Oke, coba di situ, kemudian chamfer. Oke, nah ini kemudian kita isi garisnya ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian di sini juga dikasih garis sebagai penanda seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya di bagian sini ya teman-teman, di sini ada sebuah chamfer juga. Oke, kita akan buat perintahnya masih sama, yaitu chamfer 1 di sini, kemudian ke sini. Nah kemudian selanjutnya kita bikin garis yang hilang, kita kembalikan, kemudian di sini. Oke, sebentar, maaf. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman untuk chamfernya. Dan selanjutnya di sini kita akan mengganti ini garis yang ini menjadi garis sumbu di sini, sumbu, kemudian oke, mungkin itu. Oke, nah jadi ini kita akan rubah menjadi garis sumbu. Terutama kita panjangkan dulu agar lebih rapi, yaitu kita sesuaikan 10, kemudian di sini juga 10. Oke teman-teman, seperti itu. Kemudian ini juga kita panjangkan terlebih dahulu 10.
kemudian di sini juga 10. Oke, jadi terlihat lebih rapi ya. Kemudian kita blok kedua bangunan kedua garis tersebut, kita ganti menjadi garis sumbu. Oke teman-teman, seperti itu. Nah selanjutnya di sini oke, mungkin di sini sudah. Nah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk bagian bawahnya ya teman-teman. Ini kan masih setengahnya aja, jadi kita karena bentuknya sama atas dan bawah itu masih dalam satu kesatuan gambar. Nah kita tinggal melakukan mirror nih teman-teman. Mirror kita ambil dari ujung sini, oke, sampai di sini, kemudian klik no. Oke, seperti itu teman-teman. Nah jadi kan oke. Baik, selanjutnya yaitu ini masih terpisah nih teman-teman, masih terpisah. Kita joinkan terlebih dahulu agar menyatu garisnya. Nah jadi garis tersebut jadi nyatu ya teman-teman ya. Nah baik, selanjutnya yaitu kita akan membuat dimensinya. Nah garis ukurannya, keterangan dimensi ya teman-teman ya. Jadi kita rubah, kita menggunakan garis dimensi yang dimana di sini diameter terbesar yaitu 250 dari ujung sini sampai di sini. Oke, kemudian kita klik kanan, untuk membuat menjadi seperti ini, diameter 250 G7 gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Kita ambil simbol diameter. Oke, oke baik, kita klik simbol diameter, kemudian 250 G7. Nah seperti ini teman-teman, kemudian kita klik kiri. Nah jadi seperti ini. Oke, kemudian kita tentukan jaraknya. Saya rasa segini sudah cukup ya. Oke baik, selanjutnya untuk dimensi yang di bagian sini, diameter 125. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sama juga, kita klik kanan, kemudian teks, kita ambil simbol diameter dan kita klik kiri. Nah jadi seperti ini. Oke, cukup ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk di bagian, oke kita mulai dari atas ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari atas di sini sampai sini, yaitu 90. Oke, 90. Oke, kemudian dari sini sampai di sini ya teman-teman ya. Nah di sini 40. Selanjutnya untuk yang dimensi 28 sini, sebentar. Oke, sini ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, mungkin ini kita turunkan lagi sedikit agar lebih rapi. Kemudian ini juga. Oke, jadi seperti ini ya. Nah baik, selanjutnya yaitu ini ya teman-teman, 84. Oke, 8 dari sini hingga sini, 8. Kemudian pada bagian sini sampai di sini yaitu 4. Kita geser ya teman-teman keluar biar lebih jelas. Nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk dimensi ukuran. Nah mungkin di sini ya, masih di sini dan di sini untuk diameter. Oke baik, kita ambil lagi linearnya dari sini sampai di sini. Oke, kita klik kanan,
kemudian kita ambil simbol diameter 112, kemudian H7 ya teman-teman. Oke, mungkin segini sudah. Selanjutnya itu pada bagian sini ya teman-teman ya. Kita di sini pada untuk diameter 70 kita bisa menggunakan, sebentar teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman kita bisa menggunakan multi leader. Oke, mungkin segini ya sudah cukup. Atau di sini. Oke. Nah, di sini kita diameter 70 H7. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Guys. Oke, diameter 70 H7. Sebentar kita coba rapikan. Tidak bisa. Oke. Sudah cukup. Kemudian sebentar. Oke. Oke, saya rasa gini ya teman-teman ya. Untuk diameter 70 H7. Oke, diameter 70 H7. Coba kita geser lagi. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu untuk radius, kemudian keterangan chamfer, kemudian ini keterangan gambar. Oke, kita ambil kita untuk radius terlebih dahulu. Oke, kita radius di sini 1, kemudian di sini, selanjutnya di sini. Oke, kemudian di sini ya teman-teman ya. Oke, ada 4 keterangan radius di situ, 1 2 3 4, kemudian chamfer. Chamfer kita bisa menggunakan multi leader ya teman-teman. Sebentar. Chamfer. Nah, ini chamfer. Oke, kita klik multi leader chamfer. Di sini 1. Oke. Sebentar. Oke. Di sini C1. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian di sini juga. Oke, di kiri dan di kanan ada 3. Oke, di sini. Sebentar. Oke. Di sini C1 di kiri, dan selanjutnya di sini ya teman-teman. Mungkin di sini juga bisa. Oke, C1. Kita bisa tarik lagi ke belakang. Oke, agar tidak terganggu.
Baik teman-teman, di sini untuk keterangan chamfer sudah, keterangan radius sudah. Nah ini untuk keterangan ini ya teman-teman, kemudian ini dan ini. Oke, baik. Di situ untuk membuat keterangan tersebut kita bisa menggunakan multi leader lagi, yang dimana multi leader datum ya namanya teman-teman, datum kita ambil. Nah sebentar, di sini nah ini tidak terpakai ya teman-teman, kita hapus karena bagian sepinya itu hanya di atas saja. Oke, di sini kita ambil di sini datum. Oke, saya rasa di sini sudah cukup. Oke, kemudian di situ keterangannya A. Nah ya teman-teman. Nah baik, jadi seperti itu untuk datum. Di sini keterangan datum A. Oke, selanjutnya yaitu untuk keterangan ini F dan juga toleransi ya teman-teman. Oke baik, jadi kita mulai dengan ini mungkin. Oke, di sini terlebih dahulu kita bisa ambil seperti ini, kemudian di sini sebentar ganti garisnya. Tidak perlu. Oke, di sini seperti ini. Oke, kemudian kita ambil lagi multi leader teks ya teman-teman, teks. Oke, di sini oke, saya rasa cukup. Di situ keterangannya F ya teman-teman, F. Oke, nah seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu untuk keterangan toleransi di sini kita bisa ambil terlebih dahulu multi leader standar, kemudian di sini satu, sini ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya rasa cukup. Di sini tidak perlu dibikin keterangan. Kemudian satu lagi kita tarik dari sini. Oke, saya rasa cukup, tidak perlu dikasih keterangan. Nah kita bisa ambil garis bantu dari sini. Oke, kemudian ke sini kita sejajarkan. Nah oke, untuk membuatnya kita menggunakan tolerance. Nah kita menggunakan nih perintah tolerance ya teman-teman. Untuk simbolnya seperti pada gambar kita menggunakan tanda panah. Kemudian untuk keterangannya itu 0,03 dan di sini kita keterangannya A. Oke, klik OK. Kita letakkan terlebih dahulu di sini, kemudian kita blok, kemudian kita move, kita ambil midpoint. Oke, sebentar. Oke, kemudian di sini satu. Sekarang selanjutnya kita bisa copy dan letak di sini endpoint. Oke, nah kurang lebih seperti ini dan sudah jadi untuk keterangannya di sini. Dan selanjutnya teman-teman kita
untuk keterangan di sini untuk simbol kekerasan ya di sini teman-teman, kekerasan ya ini. Oke, sekarang kita buat. Terdapat satu di sini. Oke, di sini mungkin. Nah, di sini keterangannya itu 1,6. Oke, 1,6, kita klik OK. Nah, sudah jadi teman-teman. Kemudian selanjutnya terdapat di sini di bagian sini ya teman-teman ya. Oke. Di sini 6,3 untuk keterangannya. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya di sini ada lagi di bagian sini ya teman-teman, di bagian sini. Oke. Untuk keterangannya yaitu 6,3. 6,3. Kita klik OK. 6,3. Di sini kita bisa mengatur. Kita atur terlebih dahulu. Oke. Seperti ini. Nah, ini kita bikin di sebentar ya teman. Top left. Oke, top left. Oke. Apply. Oke. Nah, baik, selanjutnya di situ pada gambar terdapat di sini juga untuk kekerasan, simbol kekerasannya di sini. Di bagian sini ya teman-teman. 1,6. 1,6. Kemudian ini kita bisa rotate karena pada gambar dia berada di bawah. Oke. Kita bisa atur. Seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa atur seperti ini. Nah, kita gunakan top right. Oke. Nah, selanjutnya lagi itu terdapat di, kita lihat dulu gambarnya. Sheet 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita perhatikan dulu. Oke, ada 4 dan di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Saya rasa sudah lengkap ya teman-teman ya. Sudah lengkap. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, selanjutnya kita akan membuat gambar yang ini, gambar yang nomor 2 sebelahnya. Nah, jadi berhubung gambar yang pertama dan kedua ini hampir sama, hanya perbedaan di bagian sini nantinya. Jadi kita tinggal hanya mengcopy ya, mengcopy. Kita blok dulu terlebih dahulu, kemudian kita mirror, kita tarik garis yang sejajar agar nanti pada bagian selanjutnya tidak agar presisi ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini. Kita klik aja, kita klik no. Nah, jadi teman-teman, nah sekarang kita hanya tinggal merubah keterangan yang dimensinya seperti ini ya. Oke, sebentar. Oke, nah, saya rasa sudah untuk keterangan
hurufnya di sini kita rubah, di bagian kanan itu keterangannya M. Oke, jadi selanjutnya, nah di sini ya teman-teman ya, bagian sini nah kita bisa rubah seperti ini. Kemudian kita move, kita ambil midpointnya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, midpointnya kita pasangkan di sini. Oke, dan di sini keterangannya kita rubah, di sini keterangannya B. Begitu juga yang ini B. Oke, baik. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan di sini keterangannya itu B juga ya teman-teman ya. Pada gambar kedua B. Oke. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian sini ya teman-teman. Pada bagian sini kita hapus terlebih dahulu karena di sini ada perubahan yang dimana seperti pada gambar di gambar pertama sebelumnya ujungnya ini yaitu kedalamannya 4 dan di sini 3. Di sini menonjol ya teman-teman ya, menonjol jadi menjadi 93, jadi bertambah ke depan. Nah, kita bisa menggunakan offset, kemudian klik angka 3. Selanjutnya kita ini. Nah, kemudian kita bisa tarik garis dari sini ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Kita rubah terlebih dahulu gambar. Oke, kemudian di sini. Selanjutnya di bagian sini. Oke. Nah, jadi kita hanya tinggal menghapus bagian yang tidak diperlukan lagi ya teman-teman ya. Oke. Ini kemudian di sini kita tidak perlu lagi, kemudian ini, kemudian ini. Oke. Dan juga ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini kita hapus. Kita bisa delete. Nah, dan juga ini ya teman-teman ya, ini kita tidak perlu lagi, kita bisa delete. Nah, kemudian kita extend untuk memperpanjang garis yang ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita ambil lagi untuk dimensi ini pada bagian sini. Nah, sebentar teman-teman, ganti dulu. Oke, bagian sini 5. Kemudian kita geser ke kiri. Oke. Nah, selanjutnya keterangan yang ada di sini yaitu 112 diameter 112 ya teman-teman ya, diameter 112. Klik kanan, teks, simbol diameter 112 G7 ya teman-teman ya, G7. Oke, 112 G7. Segini saya rasa sudah cukup. Nah, saya rasa sudah cukup segitu. Kemudian di sini ada keterangan yang hilang, sudah kita hapus tadi. Kita buat kembali di sini. Oke, jadi di sini 1,6 ya teman-teman ya, 1,6. Oke. Nah, selanjutnya itu teman-teman kita cek terlebih dahulu ya. Kita cek terlebih dahulu apakah ada perbedaan yang harus dirubah.
Oke. Nah, di sini ya teman-teman. Untuk perubahan di sini ya teman-teman ya. Untuk perubahan di sini. Oke. Di sini kita pindah menjadi di sini. Nah, dan menjadi 93 nantinya. Oke, baik. Nah, oke, sudah cukup. Untuk di bagian sini saya rasa sudah pas semua. Dan sekarang selanjutnya kita bisa masuk ke membuat lingkaran ini ya teman-teman ya. Buat lingkaran ini. Nah, oke, baik. Sekarang kita tarik garis dulu diameter, kita ambil garis bantu agar tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Nah, di sini saya rasa sudah cukup. Maaf, kita harus mengganti dulu. Oke. Nah, sini untuk diameter terbesar terlebih dahulu kita buat yaitu 250. Diameter 250. Kemudian selanjutnya diameter 125. Selanjutnya diameter 70 dan diameter 112. Seratus 112. Diameter 70. Maaf teman-teman, untuk diameter 112 kita tidak menggunakannya. Ternyata kita tidak menggunakannya karena itu hanya di bagian luar saja. Oke. Baik, selanjutnya yaitu diameter 180 ya teman-teman ya. Diameter 180. Untuk diameter 180 ini kita menggunakan dari sumbu. Diameter 180. Diameter 180. Diameter 180. Kemudian di sini pada lingkaran diameter 250 berkurang atau menurun lagi yaitu 8. Nah, jadi kita bisa menggunakan offset 8. Kita tarik ke bawah ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya rasa sudah pas. Dan kita ambil dulu terlebih dahulu garis bantu dari ujung sini sampai ke bawah. Oke. Kemudian dari sini, karena kita hanya memakai setengahnya, sebentar ya teman-teman. Oke, 8 sudah. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran. Oke, baik, lingkaran center. Lingkaran yang saya maksud di sini yaitu teman-teman ini ya teman-teman. Ini ada pada diameter 20 dan terdapat toleransi juga di kelonggaran 20. Kemudian 22. Sebentar ya teman-teman. 22. Oke. Jadi di sini terdapat 4 buah lubang yang seharusnya di sini 8 karena keterangannya 8 lubang berdiameter 20. Nah, jadi di sini hanya setengahnya, jadi hanya 4 saja. Nah, sekarang kita akan memperbanyak lingkaran tersebut. Kita menggunakan polar array.
Oke, di sini ada 8 ya teman-teman ya, 8. Nah, sudah ya teman-teman, kita close terlebih dahulu. Kemudian kita klik semua. Kita klik, kemudian kita ke home, kita rotate. Di sini 22,5. Karena lingkaran tersebut tidak sejajar sama ini ya teman-teman. Garis bantu di sini hanya pertengahannya saja. Oke, baik. Baik, teman-teman, selanjutnya di sini karena kita hanya mengambil setengah dari bagian lingkaran atau potongannya, jadi untuk lingkarannya ini kita harus menghilangkannya. Cara menghilangkannya itu kita menggunakan ini explode ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal menghapus bagian ini, kita hapus. Kita hapus ya teman-teman. Nah, kemudian setengahnya ini kita bisa trim, kita potong semua. Nah, jadi setengah ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini seperti pada di gambar, kita ada sepi ya teman-teman. Ada di sini ada sepi, ada ruang sepi di sini. Dan juga di sini juga ada toleransinya. Nah, jadi kita bisa buat sini 1, bentar. Kemudian kita copy di sini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk keterangan sepi yaitu di sini ya teman-teman, kita bisa untuk mempermudah, kita ambil dari sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa ambil dari sini. Nah, sudah sejajar ya teman-teman. Sini 5, kemudian ke bawah kita klik saja di sini, kemudian kita bisa trim ya teman-teman ya, kita bisa trim. Oke, nah jadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya rasa sudah, hanya tinggal membuat garis dimensinya. Nah, di sini terdapat radius ya teman-teman, radius. Baik, terdapat radius di situ, terdapat radius. Baik, kita ambil fillet, fillet, kemudian R, enter, radiusnya itu 0,5. Kita buat di sini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita lanjut untuk ambil dimensi ya teman-teman, garis dimensi. Kita rubah terlebih dahulu garis dimensi. Nah, seperti pada gambar ya teman-teman, 73,9. Nah, di sini keterangannya itu 73,9. Nah, kita letak saja dulu di sini, kita taruh di sini. Oke, saya rasa sudah. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk ukuran dimensi 73,9 ini terdapat toleransi ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa klik kita blok, kemudian klik kanan, properties. Nah, selanjutnya kita bisa mencari di sini yaitu toleransi ya teman-teman. Nah, toleransi kita rubah menjadi deviation, kemudian limit lower atau limit bawah. Di sini pada gambar keterangannya 0, kemudian di atas yaitu 0,2 ya teman-teman ya, 0,2. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa klik sini. Oke, nah jadi ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah selanjutnya
Di sini untuk diameter 180 ya teman-teman. Untuk diameter 180 kita bisa menggunakan garis ya teman-teman. Kita bisa menggunakan multi leaders, for standar saja. Nah, kemudian di sini ya teman-teman, di sini. Oke. Dan untuk keterangannya yaitu 180 diameter simbol 180. Oke. Saya rasa di sini kurang ya teman-teman. Kita klik kanan. Bisa kita klik properties. Dan kita rubah dia. Sebentar. Ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita coba geser lagi. Nah, ini ya teman-teman, untuk keterangannya diameter 180. Kemudian di sini untuk keterangan radius 0,5. Di sini ya teman-teman. Oke, 0,5. Oke, saya rasa sudah. Nah, selanjutnya di sini teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan multi leader lagi. Mungkin standar saja. Oke, multi leader untuk di bagian sini untuk keterangan lingkaran ya teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah. Oke. Jadi untuk keterangannya itu 8 20 H7 di rim. Oke, saya rasa sudah. Nah, ini kita rubah jadi di atas garisnya ya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Oke, baik, selanjutnya untuk keterangan pada lingkarannya ya teman-teman ya. Di sini karena di sini pada gambar terdapat garis sumbu. Oke, kita bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman. Kita ambil radius, diameter, dan kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita buat untuk garis bantunya. Saya rasa segini sudah cukup ya teman-teman. Oke, kemudian kita tarik garis sebagai garis bantu. Sebentar, kita ganti dulu ke sumbu. Oke, saya rasa sudah pas di sini. Nah, kita bisa trim di sini, kemudian kita hapus karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman, ini kita hapus. Kemudian ini kita bisa array untuk items 8, enter, kita close, kemudian kita klik.
kita pisahkan agar tidak menyatu menggunakan explode. Nah, selanjutnya kita tinggal menghapus bagian sini ya, karena ini sudah tidak diperlukan lagi ya teman-teman ya. Nah, kita oke, selanjutnya untuk kekasaran ya teman-teman ya, simbol kekasaran lagi seperti tadi ya teman-teman. Di sini terdapat tiga buah simbol kekasaran, 1, 2, 3. Nah, ini nanti kita akan membuat ini juga ya teman-teman, 3. Sebentar, kita rubah dulu teksnya jadi garis sumbu. Oke, kita bikin di sini, saya rasa sudah cukup, dan pada keterangannya itu 6,3. Bentar, nah, ini kita bisa rotate ke bawah. Oke, nah, untuk ini penulisannya kita bisa rubah kan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini top. Sebentar kita ulang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Jadi, baik. Di sini ada keterangan pada gambar. Kita bisa ambil dari sini. Kita tarik garis ke atas. Oke. Dan kita tarik lagi. Kita bisa tarik garis bantu di sini ya teman-teman, multi leader standar. Sini mungkin. Oke. Bentar teman-teman, ada sedikit kesalahan. Nah, seperti ini. Untuk keterangannya di sini yaitu 20D10. Oke. Kita rubah agar menjadi di atas. Nah, seperti ini teman-teman. Saya rasa sudah ya. Atau ini kejauhan ya, terlalu banyak makan tempat mungkin. Kita bisa geser. Oke. Oke, sudah cukup seperti ini. Nah, di sini juga ada simbol kekasaran, guys. Nah, teman-teman, sini sebentar ya teman-teman, saya agak kesulitan di sini. Oke.
Jadi di sini 6,3. Kita bisa rotate. Oke. Nah, sudah ya teman-teman. Saya rasa sudah. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini untuk garis sumbu harus selalu lebih panjang ya teman-teman, 10 agar lebih rapi. Garis sumbu 10. Kemudian di sini juga 10. Nah, coba kita cek lagi pada gambar apakah masih ada yang kurang. Oke, baik, saya rasa sudah. Nah, jadi selanjutnya kita akan menggambar baut yang ada di sini ya teman-teman, baut yang ada di sini. Nah, kita akan mulai menggambar baut tersebut. Untuk bautnya itu kita sejajarkan gambarnya di sini pada ini tengah lingkaran ini. Nah, jadi yang pertama kita ambil diameter. Sebentar, sini salah, kita ambil garis gambar. Kemudian kita ambil diameter, kita gambar di sini. Yang dimana untuk lingkaran, untuk caranya itu kita menggunakan lingkaran terlebih dahulu, yaitu 34,6. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil poligon di sini ya teman-teman, poligon yang sisinya ada 6 buah, 6 sisi. Nah, kita letak di kuadran ini. Oke. Dan untuk garis yang ini kita bisa hapus saja teman-teman. Nah, kemudian pada gambar tersebut yang dimana di sini, ini untuk lingkaran yang ada di dalam sudah jelas keterangannya di sini, yaitu 29 ya teman-teman, diameter 29. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita ambil dulu garis di sini, garis bantu, dan kita move garis yang ini, enter, kita cari midpointnya. Nah, kita geser di sini. Saya rasa sini sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita ambil line lagi yang dimana lebarnya itu 13. Oke, kemudian sejajar di sini. Oke, nah, baik, selanjutnya di sini kita bisa mengambil garis bantu ya teman-teman, baik itu dari sini untuk ukuran 29 nantinya di sini, kemudian di sini. Nah, oke. Kita bisa ambil juga dari sini. Selanjutnya dari sini ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita bisa trim yang ini, kemudian ini dan ini. Nah, ini biar saja dulu teman-teman sebagai garis bantu, kita perlu ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat pada bagian sini kita cari dulu untuk di bagian sini. Sebentar. Nah, benar sekali, kita ambil dari sini line, kemudian kita garis.
untuk kemiringan 60 derajat. Kita klik saja dulu, berlebih nggak apa-apa, dan di sini 60, enter. Nah, jadi sini dapat kemiringannya teman-teman ya. Nah, untuk kemiringannya dapat, kemudian selanjutnya dari sini kita tarik garis nih teman-teman. Nah, garis bantu sampai di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa ambil ini arch ini kan. Arch ini kita bisa gunakan untuk di bagian sini terlebih dahulu, kemudian titik tengahnya, dan di sini. Oke, begitu juga dengan di sini. Sebentar ya teman-teman, kita gunakan di sini dan kita cari titik tengahnya nanti dari sini. Oke, nah jadi kita ambil ini, kita letak di sini sebentar. Oke, di sini dan tarik midpointnya. Nah, di sini ya teman-teman, kita sejajarkan. Nah, dan kita klik. Nah, di sini. Jadi di sini dia teman-teman. Oke. Begitu juga untuk pada bagian bawah masih sama. Kita terlebih dahulu mulai dari sini, kemudian cari midpoint di sini. Sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini kita biarkan terlebih dahulu di sini dan kita biarkan. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke bagian panjang bautnya ya teman-teman. Panjang bautnya itu 82. Kita gunakan titik tengah saja teman-teman sebagai garis bantu, 82, enter. Kemudian di sini terdapat diameter 15 ya, diameter 15 di ujung lingkaran ini sebuah lingkaran 7,5, setengahnya. Kemudian 4, kemudian 4 ditambah sini ya teman-teman, dan di sini. Oke, di sini 4, 25, 29 ya teman-teman ya. 29. Nah, seperti ini, dan tarik 15 ke bawah. Oke. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini terdapat diameter 20 atau mata 20. Jadi itu diameter bautnya ya teman-teman. Kita bisa gunakan offset 10 ke atas dan 10 lagi ke bawah, seperti itu. Ini kita bisa extend terlebih dahulu. Tidak perlu sih teman-teman. Oke, baik, ini bisa kita panjangkan lagi sampai di sini sebagai penanda.
di sini. Kemudian ini juga kita gabungkan dulu ya teman-teman. Kita gabungkan, kemudian di sini kita tarik di sini. Nah seperti ini. Kemudian kita offset untuk kedalaman dia, semakin ke dalam yaitu 4. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita butuh di sini teman-teman berada pada kemiringan 30 derajat. 30 derajat itu ke kiri, yang dimana dari 90 itu tambah 30 harusnya. Nah, untuk lebih mudah lagi kita bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa gunakan cara seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita bisa mirrorkan seperti ini. Kemudian ini kita move. Oke, seperti ini ya. Kita biarkan saja dulu seperti ini. Kita bisa copy ya teman-teman. Kita copy karena di sini juga terdapat kemiringan 30 derajat juga. Sebentar ya teman-teman. Oke, ini juga. Oke, ini bisa kita trim ya teman-teman. Ini kita bisa trim. Baik. Selanjutnya di sini ini juga kita bisa trim. Ini juga. Ini juga, ini juga. Kemudian yang ini. Nah, lalu yang ini. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya rasa sudah. Nah, kita ambil radius. Sini terdapat radius 1 ya teman-teman. 1 di sini. Kemudian di sini juga sama. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jika ada salah nanti bisa kita perbaiki lagi. Oke. Baik. Selanjutnya kita hanya tinggal membuat dimensinya ya teman-teman. Dimensinya
Nah, di sini ada nanti radius 0,8. Oke, setelah itu kita akan bikin dimensinya. Baik, radius 0,8. Oke, kita bisa extend. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa mulai membuat ukuran dimensinya ya teman-teman. Sebentar, kita ganti dulu garis yang kita gunakan. Kita ganti garisnya. Kita gunakan. Oke. Nah, di sini diameter 15 ya teman-teman. Diameter 15. Simbol diameter. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk panjangnya dari bagian sini ke sini, kemudian di sini kita enter, kita tarik ke atas. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk tinggi, panjang dan tinggi di sini. Oke, saya rasa segini sudah cukup. Oke, nah seperti ini. Baik, selanjutnya untuk dimensi radiusnya, keterangan radius. Oke, di sini radius 1, kemudian di sini radius 1, kemudian selanjutnya di sini ya teman-teman, di sini radius 0,8. Oke, kita trim terlebih dahulu. Oke, nah kemudian untuk derajat kita bisa gunakan di sini untuk derajatnya ya teman-teman. Nah, sebentar. Nah, ini ya teman-teman, 30. Oke. Nah, setelah itu kita bisa hapus yang ini. Kemudian ini bisa kita trim. Nah, dan untuk ini diameter 29-nya kita bisa ambil terlebih dahulu. Nah, di sini ke kanan, teks, simbol, diameter, klik kiri. Oke, di sini. Nah, kemudian ini sudah bisa kita hapus ya teman-teman. Oke, di sini agar lebih rapi kita bisa hapus saja. Ini juga. Kemudian yang ini juga. Oke, ini juga, dan yang ini. Oke, baik. Nah, kira-kira sudah jadi seperti ini. Selanjutnya di sini teman-teman. Nah, di sini kita
keterangannya di sini diameter 20, kemudian H7 diameter 20 H7 begitu. Kita bisa klik di sini, kemudian kita geser keluar agar terlihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini ini juga terlalu sempit ya teman-teman. Kita geser saja di sini di luar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Dan di sini kita ada juga keterangan M20. Kita ambil saja di bagian sini. Sebentar. Kita pakai standar. Oke. Nah, di sini M20 ya teman-teman. Kemudian ini kita taruh di atas garis. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya sebentar saya lihat dulu. Oh, di sini ya teman-teman. Derajat yang di sini kita belum buat. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk toleransi kekerasan, terdapat toleransi kekerasan di sini ya teman-teman. Di bagian sini saja kita bikin. Nah, itu 1,6. Oke, 1,6. Kemudian di sini juga 6,3. Teman-teman, kita bisa move atau rotate ya. Kita rotate bagian sini. Oke, untuk bentuknya kita bisa ubah posisinya seperti pada di gambar. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini sudah. Untuk di bagian sini ya teman-teman, sini. Oke, nah, kita bisa di sini keterangannya itu menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Buka kurung, kemudian tutup kurung. Oke, sini ya teman-teman. Nah, saya rasa sudah pas di situ. Ya, di sini ada keterangan yang bentar ya teman-teman, saya coba analisa terlebih dahulu. Kita ada kekurangan. Nah, di sini saya rasa di sini ada kekurangan, sedikit kekurangan ya teman-teman. Di sini
teman-teman. Sini untuk garis lingkarannya tidak terlihat. Nah, di sini. Kemudian di sini. Ntar nanti kita akan merubahnya. Oke, kita rubah jadi garis dimensi. Saya rasa kurang tinggi. Oke, kemudian kita rubah lagi teksnya jadi 30 strip 8. Koma 8 ya teman-teman. Tapi di sini 8 kecil ya teman-teman. Oke, nanti mungkin bisa dirubah sebentar. Kita coba rubah untuk toleransi ya. Di sini oke, mungkin nanti kita bisa rubah. Baik, selanjutnya di sini kita lihat dulu apakah ada yang masih kurang. Seharusnya tidak. Oke, baik. Mungkin di sini kita rapikan lagi. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Di sini selanjutnya kita cek dulu apakah masih ada yang kurang. Nah, sini ini kita panjangkan terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita tambah jadi 10 untuk membuat garis sumbu 10. Di sini nabrak ya teman-teman. Kita mengurutkan lagi nih. Oke. Nah, kemudian ini kita rubah jadi garis sumbu. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini juga kita bikin center marknya. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah. Saya rasa sudah ya teman-teman. Oke, baik.
Mungkin selanjutnya kita akan menggambar ini penomoran 1, 2, 3, dan juga ini belum kita gambar teman-teman. Mungkin nanti kita bisa menggambarnya. Saya rasa sudah cukup dulu. Oke. Oke, baik. Lanjut, kita membuat penomoran yang ada di sini ya teman-teman. Sini ada 3. Kita mulai pertama dari nomor 1 terlebih dahulu di sini. Oke. 1. Oke. Kita perbesar lagi. Ukurannya jadi 10 saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya rasa kita perlu geser sedikit. Oke. Kemudian kita lingkarin. Nah, sini kanan, klik kanan, circle, konstan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik garis bantu terlebih dahulu agar presisi nantinya untuk penulisannya. Kita ambil di sini dulu untuk simbol kekasarannya teman-teman. Nah, di sini oke, mungkin di sini ya. Oke, di sini 25. Oke. Bentar, teman-teman. Nah, sepertinya kita harus perkecil dulu. Terlalu besar ya teman-teman. Mungkin sudah cukup. Kemudian tarik lagi di sini untuk tutup kurungnya. Untuk ukurannya sini kita bikin yang ke-7 saja. 8. Oke. Kita paskan di sini saja. Oke. Kemudian masuk kita untuk simbol kekerasan selanjutnya. Oke, mungkin di sini. Sebentar teman-teman, terlalu jauh. Oke, di sini saja. Oke, kita rubah sini menjadi 6,3 ya teman-teman, 6,3. Oke. Selanjutnya satu lagi di sini yaitu 1,6. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung lagi. Mungkin masih kurang besar ya teman-teman. Coba kita rubah ukurannya 8 mungkin. Nah, terlalu besar. 7. Terlalu besar. 5 saja teman-teman. Oke, saya rasa sudah.
Selanjutnya dari sebelah sini juga ada tutup kurungnya teman-teman. Di sini oke, kita perbesar di angka 4. Oke, kita rapikan ya. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa kita hapus. Nah, ini bisa kita move, kita geser. Oke, mungkin terlalu besar nih teman-teman untuk bagian ini. Nah, saya rasa sudah cukup. Oke, di sini sudah. Untuk lingkarannya kita perkecil lagi. Kita move. Oke, sudah teman-teman. Kemudian selanjutnya kita copy saja. Kita pindahkan ke bagian sini. Keterangan nomor 2. Oke. Kemudian di sini untuk nomor 3. Kita rapikan lagi. Oke. Dan di sini kita move. Untuk bagian nomor 3. Sebentar. Kita salah di sini. Kita copy. Untuk di bagian nomor 3. Nah, nomor 2, kemudian di sini nomor 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Semua angkanya itu sama, bentuknya sama, nah, seperti pada gambar sini. Oke, selanjutnya kita akan menggambar ini ya teman-teman. Ini. Oke, baik, kita lanjut menggambar yang ini, teman-teman. Di sini untuk keterangannya, tingginya itu saya kurang tahu karena tidak ada keterangannya. Jadi di sini saya asumsikan diambil dari sini ya teman-teman. Sini bagian ini. Oke. Karena bentuknya sama, yang dimana lebarnya 4 dan sini 3, begitu juga dengan ini 4, ini 3, dan timbul dan ke dalam gitu, berlubang. Nah, jadi gitu
kita bisa ambil dari sini, kemudian ini, kemudian ini, dan juga ini ya teman-teman, kita bisa copy, kita bikin saja di sini satu, sini terlebih dahulu. Oke, kemudian kita ambil yang ini, kemudian kita copy, nah kita pindah sejajar dengan ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa trim bagian yang ini. Yang ini kita panjangkan terlebih dahulu. Oke, dan ini kita trim. Kemudian sebentar teman-teman, ada sedikit kesalahan di sini. Oke, ini dan ini, kemudian ini, dan juga ini ya teman-teman, jangan lupa. Oke, kemudian ini, dan ini, dan juga ini. Nah sekarang kita copy, kita bisa ambil dari sini, kita pindahkan. Oke, kemudian yang ini kita bisa move. Oke, kemudian yang ini juga kita bisa move. Nah seperti ini, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jika dirasa kurang pas, mungkin nanti kita bisa rapikan lagi. Dan yang kita trim itu di bagian, sebentar, ini kita panjangkan terlebih dahulu, kemudian kita trim sini, dan di sini, kemudian di sini, dan oke, cukup. Saya rasa cukup. Nah di sini ukurannya sudah pas. Ini bisa kita majukan lagi sedikit. Oke. Nah untuk di sini kita bisa delete terlebih dahulu ya teman-teman. Kita delete saja, dan di sini juga kita delete saja. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Dan juga di sini kita lihat dulu, di sini ada garis melengkung tidak beraturan. Nah di sini ada radius 0,5 chamfer 0,5, sini juga radius 0,5. Oke, baik kita mulai dengan radius dulu, radius 0,5. Nah di sini, kemudian satu lagi di bagian sini ya teman-teman. Nah selanjutnya kita chamfer ya, chamfer D, enter, yaitu 0,5 ya teman-teman, 0,5, enter, 0,5, enter. Di sini, kemudian ke sini, sebentar teman-teman. Oke, garis yang di sini jangan sampai hilang ya teman-teman, nanti kita kesulitan mencarinya lagi. Kita pas sejajar dengan ini.
Oke, sudah sejajar, jangan sampai hilang. Kemudian di sini kita tambahkan garisnya. Oke, kemudian di sini chamfer masih sama, ini dan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tarik lagi garis atas, sejajarkan dengan ini. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita lihat di sini garisnya memanjang ya teman-teman, memanjang hingga ke atas yang di sini. Kita extend. Tambahkan ya teman. Oke, kita tambahkan garisnya. Sini sejajar. Nah, yang di sini kita bisa tambahkan jadi 2 jaraknya, 1 ya, 1 jaraknya, 1. Kita extend, kita panjangkan sejajar dengan ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita buat garis tidak beraturan. Kita gunakan SPL line. Oke, kita lengkungkan di sini seperti pada gambar. Sebentar. Sini lebih seperti ini teman-teman. Nah, kita extend. Nah, di sini kita bisa copy bagian ini, kita letak di bagian sini. Kemudian juga kita copy lagi. Untuk bikin di sini. Kita bikin di sini. Kemudian di sini juga. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita tambahi garis-garis yang kurang. Oke. Oke, nice. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita tambahin untuk keterangan dimensinya. Yang mana di sini 4. Kita ganti dulu
kita ganti terlebih dahulu. 4. Kita bikin 5 saja tingginya. Oke, 5. Kemudian juga di sini 3. Bikin 5 saja ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian keterangan radius di bagian sini. Sebentar. Oke. Radius 0,5. Kemudian di sini juga radius 0,5. Untuk keterangan chamfer juga jangan lupa chamfer. Bentar. Nah, di sini ada kesalahan sedikit di sini. C 0,5. C 0,5 ya teman-teman. Oke. Kita perbaiki dulu. Oke, saya rasa sudah chamfer. Kemudian juga untuk chamfer yang satu lagi di sini kita bikin di atas saja teman-teman. C 0,5. Kita atur lagi. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa sudah semua ya teman-teman, seperti pada gambar. Oke, nah sebentar kita lihat terlebih dahulu apakah sudah benar semua. Oke, nah oke, saya rasa sudah. Nah, jadi selanjutnya kita akan jadi teman-teman, selanjutnya itu kita membuat etiket. Nah, jadi etiketnya saya sudah buat terlebih dahulu. Nah, yaitu menggunakan kertas A2, ukuran A2, yang dimana sebelumnya itu saya sudah coba memasukkan gambar kita, gambar yang sudah kita buat, dan tidak muat ya teman-teman,
tidak muat. Jadi sudah saya rapikan untuk gambarnya menjadi seperti ini. Saya lebih rapatkan lagi agar muat di dalam kertas, dan sudah bisa muat, hanya tinggal menggeser saja. Oke, mungkin seperti itu. Kita hanya menggunakan kertas A2 ya teman-teman. Di sini kita menggunakan kertas A2. Nah, di sini kita perhatikan. Nah, kita lihat di sini sudah bisa ya teman-teman, sudah muat. Awalnya tadi tidak muat, sudah saya coba, kemudian saya rapikan lagi agar muat. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian di sini, nah seperti ini teman-teman. Oke, nah baik, kira-kira seperti ini jadinya untuk keterangannya. Nah, keterangan sudah ya teman-teman, tidak ada yang kurang lagi. Juga sudah saya cek semuanya lengkap di sini. Nah, seperti ini. Nah, baik, mungkin sekian video dari saya. Sekiranya video ini bermanfaat, saya berterima kasih, dan terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.